Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah sebulan lebih kita terlockdown, terpisah satu dengan lain karena pandemi virus corona. Tapi itu tidak mengecilkan hati kita untuk mencari Tuhan, karena saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara pada hari Minggu pagi ini Bapak Ibu tetap beribadah di rumah masing-masing. Kita masih tetap harus di rumah masing-masing dan kita tetap harus waspada, harus menjaga kesehatan karena di luar pandemi virus ini belum surut, ya. Dan dengan kondisi yang seperti ini kita makin mempunyai waktu untuk merenung dan kita makin mengerti apa kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dalam topik pagi ini, minggu yang terakhir bulan April ini, kita akan berbicara tentang mau diubahkan supaya menjadi berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah kita mengira bahwa seekor kelelawar itu menjadi asal muasal dari bencana yang melanda seluruh dunia ini. Ada seorang dokter namanya Dr. Xi Zhengli dari RRC pada bulan November 2017 menuliskan sebuah jurnal setelah dia meneliti virus SARS dan MERS yang pernah merebak dalam beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia memberikan warning bahwa virus yang dibawa oleh binatang kelelawar yang dia teliti, dan binatang kelelawar ini merupakan salah satu makanan favorit di masyarakat Wuhan di RRC, itu bisa berpotensi menjadi pandemi dan membahayakan kesehatan rakyat di seluruh dunia. Tetapi rupanya dampaknya itu lebih daripada yang diduga, sehingga ini terjadi suatu fenomena yang luar biasa. Di USA sendiri sampai hari ini sudah 40.000 orang terbunuh oleh virus ini. Belum lagi yang tercatat di Italia, di negara-negara yang lainnya di seluruh dunia lebih daripada 100.000. Tapi jumlah yang dihadapi oleh dunia saat ini ya oleh virus corona ini itu sebetulnya belum seberapa dibanding dengan beberapa penyakit sampar yang pernah terjadi di dunia di abad ke-5 Masehi pada zaman pemerintahan Kaisar Yustianus. Pernah terjadi satu penyakit sampar yang membunuh sampai 20 sampai 50 juta jiwa. Saudara, saya ulangi, 20 sampai 50 juta, bukan ratus ribu tetapi juta, ya. 20 sampai 50 juta jiwa. Dan menurut catatan sejarah hampir-hampir seluruh kota Roma itu dipenuhi dengan mayat yang membusuk karena tidak sempat dimakamkan dengan layak. Jadi dengan kejadian tersebut, orang lantas berpikir, apa sih yang sedang terjadi saat ini? Ya, apa di balik kejadian seperti ini? Ya, karena berulang-ulang dari abad ke abad, hal ini terus terus terjadi, ya. Dan pandemi yang terakhir yang besar pada abad modern itu yaitu mulai dari kejadian di Spanyol, terkenal dengan flu Spanyol itu merebak sampai ke seluruh dunia dan pada waktu itu membunuh hampir 20 sampai 30 juta jiwa, yaitu tahun 1920. Dan banyak orang mengkaitkan bahwa apa yang terjadi dengan penyakit sampar ini adalah akibat murka Allah karena dosa-dosa manusia, dan mereka mengkaitkan dengan hari-hari menjelang air bah zaman Nuh, atau menjelang api dicurahkan dari langit ke atas kota Sodom dan Gomora pada zaman Abraham dan Lot. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sesungguhnya terjadi lalu? Ya, jika virus corona ini dianggap sebagai alat pukulan Tuhan untuk mendidik manusia, ya bisa jadi benar. Sebab kenyataannya ada banyak orang, bahkan orang
rohaniawan sekalipun, seperti pastor-pastor Katolik yang ada di Italia, banyak yang meninggal. Pendeta-pendeta tidak peduli alirannya apa, entah Protestan, entah Injili, bahkan yang karismatik yang sangat percaya kepada mujizat. Bahkan ada di Amerika Serikat ada seorang pendeta yang menantang virus ini, ternyata juga meninggal, ya, meninggal dunia. Nah, saudara, tidak peduli orang yang kaya atau miskin, dokter atau awam, rohaniawan atau jemaat, alirannya karismatik atau Protestan atau Katolik, mereka semuanya dibawa bayang-bayang kematian oleh virus ini dan semuanya tidak berdaya. Ya, ya. Kalaupun ada orang-orang yang lolos, ya, ada beberapa orang memberikan kesaksian lolos, itu pun karena anugerah Tuhan. Ya, nah, saudara. Jadi saya melihat semuanya itu sebagai alat pemurnian supaya kita tidak melampaui batas, tidak meninggikan diri dan membiarkan kecemaran merusak gambar dan rupa Allah yang harusnya ada pada kita. Karena di Kejadian pasal 1 ayat 26 kita ini kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi di pasal 3 karena nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu rusak, dan akibatnya karena kerusakan itu kita tidak lagi memiliki sifat ilahi. Yang ada pada kita adalah sifat-sifat yang cemar. Nah, pemurnian ini adalah untuk mencari siapa yang layak terpilih. Ada firman Tuhan di Matius pasal yang ke-22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, kalau saya membaca ayat ini, saya sebenarnya benar-benar gentar, karena firman Tuhan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih ini, itu menunjukkan seperti di Matius pasal 7 tentang jalan yang sempit, ya, dimana orang sulit sekali untuk masuk ke situ, ya, dan jalan itu adalah menuju kepada kehidupan kekal di sorga. Hanya sedikit orang yang melaluinya. Saya ngeri, ya, kalau saya tidak sungguh-sungguh di posisi yang benar, saya tidak bisa terpilih. Demikian juga saudara yang mendengarkan khotbah hari ini. Oleh sebab itu, saudara renungkan baik-baik Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Matius pasal 5 ayat yang ke-20, itu saudara renungkan baik-baik. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Jika engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu perkataan Tuhan Yesus, bukan ahli teologi. Ya. Jadi, saudara mesti harus benar-benar mempertimbangkan perkara ini, bahwa kita sedang masuk di dalam pemurnian. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17-18, ketika Tuhan berbicara kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan surat kepada jemaat Laodikia, kita bisa melihat satu fenomena pada jemaat Laodikia, dan itu juga mewakili banyak orang Kristen dewasa ini, yaitu banyak orang Kristen menilai dirinya itu overestimate, ya, terlalu melebihkan kondisi dirinya. Saya baca ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat Laodikia di sini adalah jemaat yang makmur, jemaat yang diberkati. Mungkin cocok kalau jemaat Laodikia ini disebut sebagai jemaat prosperity theology. Ya, jemaat yang mempercayai teologi kemakmuran. Tetapi ayat 17 Tuhan berkata, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu satu kenyataan. Melarat atau wretched, ya, miserable. Bahasa Yunaninya talaiporos. Artinya, sekalipun kondisi secara fisik, secara finansialnya mungkin mereka berlebih, tetapi mereka tidak memiliki nilai-nilai rohani yang berharga di mata Allah. Malang atau pitiable, artinya sekalipun mereka adalah masyarakat yang terhormat, kaya,
dihargai oleh banyak orang, tetapi di mata Allah mereka itu sebetulnya nggak ada apa-apa. Kasihan deh lo, istilahnya kalau orang zaman sekarang, miskin atau poor, ya petokos. Mereka bisa mengandalkan saya punya harta banyak, saya punya duit banyak, tetapi di hadapan Allah mereka nggak punya apa-apa. Mereka tidak punya kerajaan kekekalan, tidak punya harta di sorga. Maka Tuhan bilang apa? Simpanlah hartamu di sorga, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri mencurinya. Ya. Terus yang kelima adalah telanjang, naked, ya, tidak ada yang menutupi. Kenapa? Kenajisan mengendalikan hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang disebut telanjang. Maka di ayat 18 Wahyu pasal 3 tadi Tuhan berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 18 itu menasihatkan kepada umat Tuhan supaya mereka tidak hanya bangga kepada harta dunia yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, kata firman Tuhan, itu yang diingini oleh masyarakat dunia yang tidak mengenal Allah, tetapi kejarlah harta atau emas murninya dari Tuhan. Nah, pemurnian dari zaman ke zaman yang saya tadi katakan bisa melalui perang, bisa melalui bencana alam, bisa melalui penyakit sambar, itu harus dilakukan karena kecenderungan manusia, termasuk orang Kristen sekalipun, itu ketika segala sesuatunya sudah settle, sudah stabil, mereka senang sekali untuk membangun mercusuar. Anda tahu mercusuar, sebuah bangunan di pinggir laut, ya, tinggi, menara begitu ya, dan di situ ada lampu di atasnya supaya orang dari jauh melihat, oh di situ ada batu karang atau di situ ada pulau, jangan lewat situ nanti kapal bisa karam atau ketabrak. Ya, itu mercusuar. Nah, manusia secara spiritual itu suka membangun sesuatu yang hanya untuk bisa dilihat, untuk bisa dikagumi semata-mata, untuk mendapat pengakuan. Terus kemudian yang kedua, orang suka membangun dirinya menjadi seperti mesineri, ya, kehidupan yang formal yang terus seperti ini, ya, tidak mau berubah gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, efek mercusuar atau efek mesineri ini terjadi pada orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka membangun kerajaan sampai mereka mengalami kejayaan zaman Daud dan Salomo, mereka lupa diri, terus mereka hidup di dalam kejatuhan, dalam dosa, sehingga akhirnya Tuhan di zaman Sedekia itu harus membuat mereka itu terbuang ke Babel. Mereka merendahkan hati, mereka berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan mengembalikan lagi pada zaman Ezra, Nehemia ke tanah itu, ya, tanah perjanjian. Tapi 500 tahun kemudian, walaupun mereka tidak lagi menyembah berhala seperti nenek moyang mereka di zaman raja-raja Sedekia dan sebelumnya, tetapi pada zaman Yesus, walaupun mereka tidak menyembah berhala, tetapi nilai rohani mereka itu belum tentu berkenan. Saya katakan tidak berkenan kepada Tuhan. Buktinya Tuhan datang ke dunia di tengah-tengah mereka dan mereka menolak Tuhan. Mereka menyalibkan Tuhan. Ya, itulah kehidupan. Jadi ketika tatanan itu sudah dibangun, hati manusia menjadi keras, ya, merasa diri sudah benar dan mereka menolak kebenaran. Ya. Nah, akhirnya lama-lama mereka menjadi tidak murni lagi dan menyeleweng jauh dari rencana Tuhan. Ya. Mereka hanya puas, oh saya tidak berzina. Ya, karena menggenapi hukum jangan berzina. Tapi otak mereka ngeres. Oh saya tidak membunuh.
karena menggenapi perintah Tuhan jangan membunuh. Tapi hati mereka penuh dengan dendam, kebencian. Itu. Nah, itu yang sedang diproses Tuhan, itu yang sedang dibongkar oleh Tuhan. Nah, dalam proses pemurnian ini Tuhan berharap manusia merendahkan hati, bertobat dan kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13-14. Saya akan bacakan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan hati, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi ketika masalah terjadi, ketika bencana terjadi, ketika penyakit sampar terjadi, itu ada agenda Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tempat kita belum ada yang mengalami korban seperti beberapa saudara kita di Jakarta atau di Semarang atau di kota-kota besar lainnya, anggota keluarga mereka atau gembala mereka meninggal karena virus ini. Tetapi bukan berarti bahwa kita boleh tenang-tenang aja atau kita santai-santai aja. Ya, mari kita berkonsentrasi kepada apa yang diingini oleh Tuhan. Ya, nah saya menggariskan atau menggarisbawahi khotbah ini dari 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini ada gambar emas batangan, di sini ada gambar perak batangan dan beberapa biji permata. Ya, saya pernah membaca satu artikel, ada satu jenis permata, saya lupa namanya karena saya bukan ahli permata. Harga 1 karatnya itu 125 juta. 1 karat, saya tidak tahu 1 karat sebesar apa. Ya, nah 3 jenis bahan yang tadi disebutkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 tadi, emas, perak, dan kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 itu ada satu lagi namanya permata. Itu adalah barang-barang yang berharga. Emas, perak, permata, itu barang-barang yang berharga. Emas dan perak itu adalah logam mulia, termasuk di dalam kategori logam mulia. Kenapa disebut logam mulia? Karena 2 logam ini adalah jenis logam yang tidak bisa teroksidasi atau berkarat. Dia tahan ya terhadap karat, terhadap oksigen, sehingga kalau saudara beli emas murni selama hidup, saudara akan melihat emas itu tetap kuning. Kalau saudara beli perak, kecuali perak yang sudah dicampur ya, kalau saudara beli perak di ahli ukir di Jogja itu kadang-kadang sudah dicampur, sehingga nanti kalau ke tempat-tempat yang banyak pencemaran itu biasanya cepat hitam ya. Tetapi kalau murni dia nggak bisa berkarat ya. Permata adalah sejenis material yang bagus sekali ya. Itu terbentuk dari akibat proses ini tekanan bumi yang keras, yang berat gitu di bawah bumi dan suhu yang tinggi, sehingga permata ini adalah jenis bebatuan yang sangat keras. Dengan pisau biasa dia nggak akan kegores ya. Nah, itu sebabnya emas, perak, dan permata itu menjadi barang-barang yang sangat berharga karena mencarinya juga susah dan mereka tidak mudah rusak ya, tidak mudah rusak, dan mereka sangat bagus bentuknya sehingga bisa dipakai untuk perhiasan. Nah, di samping itu ada juga 3 material yang kurang berharga. Kalau di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 tadi ada kayu dan tanah. Kalau di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 ditambahin lagi dengan rumput kering atau jerami.
Ini ada gambaran-gambaran tentang material yang terbuat dari kayu, terbuat dari tanah dan rumput kering. Ya, kayu memang bisa dibuat menjadi mebel, bisa menjadi kursi, lemari, ukir-ukiran bagus, tapi nggak tahan terhadap rayap, gampang dirusak oleh rayap. Tanah liat dibuat menjadi tembikar, menjadi guci, ya bisa diukir, bisa dicat, tapi tidak tahan, gampang pecah. Kalau pecah nggak bisa diperbaiki lagi. Beda dengan emas perak, misalnya sudah bosan dengan bentuk ini, didaur ulang, dibentuk lagi masih bisa. Rumput kering, jerami, ya jerami, rumput kering bisa dipakai untuk atap alang-alang, ya, untuk rumah-rumah yang sangat sederhana itu atapnya pakai alang-alang, pakai jerami, ya, tapi itu mudah kebakar, mudah rusak, ya. Jadi dengan dua jenis pemilihan bahan tadi, kita sedang diajak oleh Tuhan untuk memilih yang terbaik, ya, memilih yang benar-benar tahan uji. Itu sebabnya Tuhan mendorong kepada saudara, karena waktu hidup kita itu terus berjalan, ya, dan sebentar lagi juga masing-masing kita akan menutup mata. Maka Bapak Ibu, saudara dan saya harus mempunyai target pencapaian dalam hidup ini. Ya, tadi di dalam ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya hari ini menjaga kesehatan dengan baik, dengan makan yang baik, yang sehat, bersih gitu ya, dan menghindari kena virus corona, itu bukan karena saya takut mati, tetapi saya mempunyai tujuan hidup saya mau menjadi alat untuk maksud yang mulia. Saya pengen dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja motivasinya. Ya, kenapa? Nah, saya akan ajak saudara masuk ke Efesus pasal yang ke-1 ayat 17-18, ya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Efesus 1 ayat 17, Tuhan berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya garis bawahi, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang mengerti ini, kemuliaan yang akan datang, seperti yang saya bagikan minggu lalu, itu jauh melampaui daripada apa yang bisa saudara capai di bumi ini. Sebut saja siapa di dunia ini yang orang yang paling kaya, Bill Gates, Steve Jobs, atau yang lainnya. Saudara, siapa yang punya harta paling kaya, paling banyak di dunia ini, itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan kemuliaan yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memiliki tujuan yang jelas ke sana. Itu sebabnya apa yang ada di dunia ini tidak terlalu menarik bagi saya. Saya bisa melihat mobil sport bagus, saya bisa melihat wanita cantik, ya, seksi, saya masih bisa melihat jam tangan yang mahal, Rolex kayak apa gitu ya. Saya masih senang melihat juga, maksud saya bisa melihat baju yang bagus yang harganya mahal, tetapi itu tidak lagi menarik, tidak lagi tertarik. Saya bisa melihat orang mempunyai apartemen yang mewah di Jakarta dengan harga miliaran. Saya punya adik yang punya apartemen seperti itu di daerah emasnya Jakarta, itu harganya miliaran. Saya senang melihat adik saya punya apartemen itu, tapi saya nggak tertarik, ya. Kenapa? Karena kemuliaan yang akan datang itu jauh lebih menarik, ya. Nah, itu sebabnya saya mendorong Anda untuk benar-benar menghargai waktu yang ada ini, karena waktu yang berjalan yang sedang dipimpin oleh Tuhan ini adalah waktu kairos Tuhan, itu tidak bisa berulang kembali. Saya kemarin melihat
foto-foto lama. Ya, saya melihat ada beberapa orang yang menjadi teman-teman dekat saya, tapi mereka sudah hilang, artinya mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini karena mereka sudah meninggal. Dan beberapa dari mereka itu saya tahu mereka tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Ketika saya melihat wajah-wajah mereka itu, saya sedih mengingatnya. Kenapa dulu saya ajak mereka sungguh-sungguh, tetapi mereka mengabaikan waktu-waktu yang ada dan mereka kehilangan kesempatan yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, dan ketika mereka meninggal, posisi mereka dalam kondisi yang tidak bagus, tidak berkenan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita menjadi barang yang berharga, hidup kita terbangun dari barang-barang yang mulia, yang tahan uji, yang tidak mudah berkarat, tidak mudah dimakan rayap dunia, tidak mudah dihancurkan, tidak mudah tergores. Ya, hati saudara tidak mudah tergores, tidak mudah dilukai. Bagaimana? Saya mau ajak saudara mengeksplorasi Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ini adalah cara saudara supaya saudara hidup saudara benar-benar terbuat dari emas rohani, perak rohani, dan permata rohani. Ayat 21 saya akan bacakan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ada kebenaran yang nyata, yang sebenar-benarnya, yang saudara dan saya harus anut, saudara harus pegang, dan saudara harus jalani. Karena ada banyak pengajaran di dunia ini yang miring-miring dan banyak orang tersesat karenanya. Ya, kita nggak usah ngomong di luar Kristen ya, tetapi di Kristen sendiri kita bisa melihat banyak ajaran yang aneh-aneh, yang orang tidak lagi tertuju kepada Allah, kepada kehendak Allah, tapi kita diarahkan kepada kenikmatan duniawi, kepada kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, saudara, saya dorong saudara miliki kebenaran yang nyata, yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ciri-ciri orang yang menerima pengajaran yang sehat, yakni pengajaran yang benar, yang benar-benar ya, itu ada 3 ciri dalam Efesus pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-22-24, yaitu pertama ada kesadaran untuk meninggalkan cara hidup manusia lama. Yang kedua, mau memperbaharui roh dan pikirannya. Yang ketiga, mau mengenakan manusia baru, yakni manusia yang mau menuruti kehendak Allah. Nah, yang pertama tadi, mengapa ada orang bisa memiliki kesadaran untuk meninggalkan cara hidup manusia yang lama? Ya, kemarin saya membagikan sebuah ilustrasi manusia lama yang seperti apa, yang hanya terpaut atau hanya terpesona dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kecantikan, ya, dengan kemewahan dan sebagainya, ya, ataupun manusia yang hidup di dalam kepahitan, di dalam kebencian, di dalam karakter yang jelek, itu manusia lama. Nah, ada orang yang lantas mempunyai kesadaran, wah, ini tidak bisa diikuti terus-menerus. Karena apa? Karena cara hidup yang lama tadi, ia sadar itu adalah sampah, tidak berguna. Terus alasan yang kedua, karena apapun yang dicapai di dunia ini hanya singkat waktunya. Saudara bisa kaya seperti Bill Gates dengan kekayaan yang triliunan rupiah, tetapi itu hanya bisa dinikmati sebentar. Sedangkan di
depan sana ada satu bentangan lautan kekekalan yang tidak bertepi, dengan semua kekayaan dan kemuliaan yang tidak terbatas, karena Allah memang sudah menyediakan untuk orang-orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari benar bahwa manusia lama itu seperti sampah. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Paulus adalah seorang ahli Farisi, ahli Taurat. Seorang yang disebut ahli Taurat itu bisa menguasai perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, ya. Dan orang untuk bisa mencapai itu harus umurnya di atas 50 tahun, ya, rata-rata seperti itu, baru dia bisa menguasai menghafal seluruhnya gitu. Tetapi Paulus, karena dia memang benar-benar cerdas, dia tidak perlu mencapai umur 50 lebih untuk menjadi ahli Taurat. Dia sudah dalam umur yang masih muda 30-an itu sudah menjadi seorang ahli Taurat. Terus kemudian dia mengikuti mazhab Farisi atau partai Farisi. Pada waktu itu ada minimum ada 2 partai, yaitu partai Farisi dan Saduki. Itu partai yang terhormat lah kalau zaman sekarang ini. Nah, tetapi dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia anggota Sanhedrin, duitnya pasti banyak, ya. Tapi semuanya dianggap rugi. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Bayangin, dia tiap kali khotbah di satu kota, bukannya dia disanjung-sanjung, tapi dia dikejar-kejar, ditimpuk batu, dikebukin sampai kelenger gitu ya. Tapi dia bilang ini suatu keuntungan, ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara bisa bayangin betapa Paulus itu bisa berubah 180 derajat, ya. Kata lain untuk menanggalkan manusia lama adalah transformasi atau perubahan. Perubahan yang dikehendaki Allah adalah pembaruan budi pekerti, mindset dalam jiwa kita, ya, dirubah. Saudara perhatikan gambar yang saya sudah siapkan di sini. Ini Tritunggal manusia. Manusia dikatakan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh jasmani, ya. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, di pasal yang kedua dikatakan Tuhan Allah menghembuskan rohnya kepada manusia, sehingga manusia memiliki sifat ilahi yang disebut sebagai sekarakter dan segambar dengan Allah. Inilah roh yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia. Maka hanya manusia sajalah yang memiliki karakter ilahi. Binatang, tumbuhan tidak punya. Binatang mempunyai struktur anatomi mungkin sama seperti kita, maka manusia boleh dikatakan sebagai binatang yang berakal, ya. Tetapi binatang tidak bisa memiliki kecerdasan, tidak memiliki pengenalan akan Allah karena mereka tidak punya roh Allah, ya. Terus kemudian jiwa, Tuhan memberikan jiwa. Jiwa di sini ada 5 hal, ya, yang disebut jiwa, yaitu pikiran, perasaan, keinginan, emosi, dan nafsu, ya. Terus kemudian jiwa ini menggerakkan tubuh ini, tubuh jasmani kita itu sesuai dengan apa yang ada di dalam jiwa. Ketika penciptaan mula-mula, Roh Kudus mengilhami roh kita, sehingga kita dapat berpikir, merasakan apa yang diinginkan oleh Tuhan, keinginan kita selaras dengan keinginan Tuhan, emosi kita terkendali, ada pengendalian diri, nafsu kita nggak sembarangan diobral begitu, ya. Ada nafsu seks, tapi seks yang memuliakan Tuhan. Seks bukan sesuatu yang najis, ya, kalau itu dipakai untuk yang benar gitu, ya. Nah, ini Roh Kudus mengilhami roh manusia, sehingga
jiwanya benar dan tubuhnya pun benar. Saya sangat percaya umur Adam dan Hawa di Taman Eden itu bukan hanya 10 tahun, 20 tahun atau 100 tahun, bisa jadi jutaan tahun. Kalau kita lihat di dalam penelitian geologi bahwa umur bumi ini miliaran tahun, dan saudara tahu kapan dinosaurus punah, itu sekitar 65 juta tahun yang lalu. Dan Alkitab Kejadian pasal yang 1 tidak mencatat ada dinosaurus, berarti si Adam dan Hawa tidak pernah melihat dinosaurus, berarti Adam dan Hawa hidup diciptakan setelah dinosaurus. Nah, itu penafsiran saya. Nah, saudara bisa bayangin dari 60 juta tahun sampai mereka jatuh di dalam dosa, itu sekitar 6.000 tahun yang lalu, itu berapa selisih waktu. Dan itulah umur Adam. Tubuh tidak mengalami degradasi, ya, karena ini masih benar. Tetapi ketika hubungan mereka rusak, maka roh jahat itu yang mengendalikan manusia. Maka pikirannya menjadi pikiran yang buruk, yang jahat, licik, ya. Perasaannya suka dikacaukan oleh perasaan yang tidak baik, perasaan yang kacau, putus asa, rendah diri, sombong, keinginannya hanya untuk memuaskan keinginan mata saja, gangguan hidup, emosinya meledak-ledak, mudah tersinggung, mudah sakit hati, nafsunya. Itu sebabnya kenapa bahkan pendeta pun bisa melakukan perzinahan dan bisa memperkosa jemaatnya, ya, karena udah rusak. Nah, Tuhan mau mentransformasi manusia supaya yang rusak ini kembali seperti yang diinginkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pembaruan budi ini terus dilakukan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, sampai kita menyadari panggilan Allah dan kehendak Allah. Itu sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Tuhan melatih seseorang itu mulai dari tingkat bisa membedakan mana yang baik sama jahat, kemudian naik tingkat menjadi berkenan kepada Bapa, terus kemudian terakhir sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48, ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Sehingga 1 Petrus 1 ayat 15-16, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu bukan perkara yang aneh atau perkara yang impossible. Itu sangat possible bagi orang yang mau mengalami transformasi atau perubahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua tadi, mau diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Orang yang lemah lembut, yang rendah hati, ya, seperti ajakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya. Orang yang lemah lembut rendah hati itu gampang dididik, dibentuk oleh firman Tuhan, ya. Nah, orang yang rendah hati itu hatinya itu tidak keras kepala. Dia mudah diajar, mudah diarahkan. Ketika orang itu rendah hati dan mudah diarahkan, dia memiliki lagi pikiran kebenaran, maka hatinya itu, pikirannya itu akan berubah memiliki pikiran Kristus. Itu sebabnya Paulus menuliskan di Filipi 2 ayat 5 itu, orang dapat memiliki pikiran Kristus kalau dia mau rendah hati, meninggalkan semua kenikmatan dunia ini, yaitu kenikmatan yang bertentangan dengan kepentingan Allah, dan dia mulai menguasai dirinya, tidak merasa terancam dengan harga dirinya entah dijatuhkan apa tidak, ya. Dan dia berkonsentrasi penuh untuk mempelajari kebenaran seperti Matius pasal 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ada lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengingat, saya pernah bercerita kepada saudara bahwa pada umur 23-24 tahun saya begitu lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Maka saya belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, saya borong buku-buku rohani, saya dengarkan khotbah-khotbah, saya pergi hampir setiap malam itu ke KKR pada waktu itu, ya.
Kenapa? Karena saya ingin mengenal siapa Tuhan dan apa kehendaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya umur sudah 55 tahun, tidak pernah satu kali pun saya meninggalkan panggilan Tuhan. Tidak pernah saya terpikirkan, walaupun saya mengalami banyak masalah, walaupun saya mengalami banyak goncangan, walaupun saya banyak mengalami tekanan, bahkan fitnahan orang, tidak terpikirkan bagi saya untuk meninggalkan ladang Tuhan, tentang jawab saya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saya memberikan teladan ini buat saudara. Bukan saya mau pamer, ya, saya tidak bisa memberikan contoh buat orang lain. Kenapa? Karena saya tidak tahu isi hati orang lain. Tapi saya tahu kualitas saya dan ketulusan saya kepada Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, mau mengenakan manusia baru, yakni yang menuruti kehendak Allah. Saya bilang memang tidak mudah orang mau hidup dengan kebenaran ilahi yang absolut. Apalagi untuk mereka yang sudah terlalu lama hidup dengan keinginan daging, atau status sosialnya dinilai dari apa yang menyenangkan mata, yang hidupnya dibangun di atas hal-hal yang membanggakan, sehingga sadar atau tidak sadar ia menjadi keras hatinya, ya, yang dia dibentuk dari keluarga yang tidak menghargai firman Tuhan atau tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga mereka tidak bisa menjadi contoh. Nah, semakin lama kita hidup seperti itu akan semakin sulit untuk orang berubah. Nah, orang baru bisa hidup baru atau mengalami perubahan itu kalau dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai 5. Ya. Ayat 5, saya baca ayat 5 sampai ke 8 saja. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah, ya, atau kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya, daging ini bukan bicara daging seperti ini, tetapi ini berbicara tentang karakter dosa, ya, keinginan daging. Saudara bisa baca di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan menjadi manusia rohani. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, ayat 8 ini penting. Ketika saudara diperbarui akal budi saudara, saudara diperbarui sehingga memiliki pikiran Kristus. Kalau orang dunia dikatakan di sini tidak tahu kemana arah roh itu menuntun, kemana arah Allah itu menghendaki engkau berjalan. Tapi orang yang memiliki pikiran Kristus, pikiran ilahi, ia akan tahu kemana arah roh itu memimpin saudara. Nah, Tuhan menekankan pentingnya dipimpin oleh Roh Kudus supaya apa? Saudara dan saya itu menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24-25 saya akan bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita kembali seperti penciptaan yang mula-mula, Roh Kudus yang memimpin kita. Walaupun kita bukan robot, ya, kita tidak diciptakan menjadi robot dipencet, terus kemudian nanti kita dik-dik-dik terus melakukan sesuatu yang sudah diprogramkan. Pikiran kita ini tetap waras, pikiran kita tetap jalan, tetapi apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu kita dengan sukarela mau melakukannya. Ya, contohnya misalnya hari ini saudara pengen jalan-jalan, tetapi Tuhan mengingatkan ayo ibadah dulu. Saudara bisa memutuskan, saya tidak mau jalan-jalan, saya tidak mau pesta, saya mau ibadah dulu. Sebaliknya, orang yang tidak menerima pengajaran yang benar dan tidak sehat itu, orang itu akan memiliki ciri-ciri satu, tidak ada kesadaran untuk meninggalkan cara hidup manusia lama. Ya, keinginan dunia akan tampak jelas dalam gaya hidupnya. Ya, apa menjadi cita rasanya, apa yang diprioritaskan dalam hidupnya.
itu sebabnya ada banyak orang kenapa dia tidak merasa penting untuk beribadah semaunya sendiri. Itu sebabnya kenapa banyak orang itu cari orang yang khotbahnya enak-enak aja. Kalau khotbahnya udah mulai kenceng, udah mulai tegas, mulai keras, wah dia mulai keblingsatan kayak cacing kepanasan gitu, akhirnya dia pergi minggat gitu ya. Nah, cenderung orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hidupnya di dalam kemunafikan karena pakai topeng hidupnya. Ya, walaupun dia masih menjadi orang yang baik, orang Kristen yang baik, karena hanya menjadi orang agamawi, tetapi dia tidak memiliki hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang mempunyai keinginan kehendak Bapa jadi. Dan kehendak Bapa itu adalah supaya setiap orang diselamatkan, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia. Terus yang kedua, ketika orang itu tidak mendapat pengajaran yang benar dan sehat, maka orang itu tidak mau diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Karakternya tetap keras, berontak, penuh kepahitan, ya. Keinginannya hanya untuk memuaskan diri sendiri, ya, keinginan mata. Tidak memberi penghormatan yang tinggi kepada Tuhan, karena cenderung maunya sendiri yang diingini. Jenis orang ini biasanya sulit untuk dididik, seperti di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu ayat 8 itu, walaupun mereka udah lama dikhotbahi, udah lama diajari, dimuridkan, ikut PA dan sebagainya atau komsel, tapi di 2 Timotius 3 ayat 8 itu seperti Yanes dan Yambres. Ya, maaf kalau namanya ada yang Yanes ya, tapi bukan Yanes saudara, tetapi Yanes dan Yambres di 2 Timotius pasal 3 ayat 8 itu bandel, ndablek, nggak bisa dididik, ya. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saya berpikir kasihan orang yang harus menggenapi Matius pasal 12 ayat 45 ketika setan-setan itu masuk mengendalikan pikirannya. Ya, orang itu menjadi tidak peka terhadap dosa dan terhadap Roh Kudus. Jadi ketika dia melakukan segala sesuatu yang najis, yang berdosa, itu rasanya beres-beres saja. Saat orang itu tidak merasa dirinya jauh dari Tuhan, merasa tidak ada masalah. Ya, saat orang itu tidak punya hati untuk melayani Tuhan, rasanya tidak ada masalah. Saat tidak ada greget untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, orang itu tidak merasa punya masalah. Nah, ini adalah orang-orang yang dikendalikan pikirannya. Nah, saudara dikendalikan pikirannya oleh iblis. Saya mengingatkan kepada saudara, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya pikiran kita tetap lurus? Saya bagikan 3 hal utama di dalam Matius pasal yang keempat ketika Tuhan Yesus itu dicobai di padang gurun, ya. Maka Tuhan Yesus jawab kepada ular itu, yang pertama di dalam ayat 4, ya, ketika dia ditawarin, kamu kan lapar, ayo ubah batu ini berubah menjadi roti. Maka Tuhan bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup bukan hanya sekedar untuk mengisi perut kita atau mengisi kesenangan kita dengan kenikmatan duniawi, ya, tetapi jagalah hidupmu dengan firman Tuhan. Ya, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan dan melakukannya. Dan orang yang melakukan firman Tuhan itu sama dengan seperti yang saya bagikan minggu lalu, membangun rumah rohaninya di atas batu karang yang teguh. Terus yang kedua, Matius 4 ayat yang ke-7, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bagaimana orang mencobai Tuhan Allahmu? Dengan menganggap remeh Tuhan. Oh, saya melakukan begini tidak apa-apa. Oh, saya melakukan begitu tidak apa-apa, nggak punya masalah. Salah sekali. Ingat baik-baik, Tuhan bisa didukakan dengan kelakuan kita, dengan cara berpikir kita. Pada waktu kita santai, lebih penting main gadget daripada kita melayani Tuhan, daripada kita bersaksi, daripada kita baca firman Tuhan. Itu kita nganggap remeh Tuhan loh. Nah, itu mencobai Tuhan Allahmu. Terus yang ketiga, Matius 4 ayat yang ke-10, hidup hanya untuk menyembah Tuhan Allah, ya, menyembah,
beribadah kepada Tuhan, berbakti kepadanya. Jadi hidup ini hanya diarahkan buat itu. Itu hanya satu-satu agenda yang harusnya saudara miliki ya dalam hidup ini. Saudara bekerja menjadi pengusaha, saudara menjadi guru, saudara menjadi karyawan, semuanya ini dipakai untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau engkau men-set hidupmu seperti itu, saya percaya engkau akan menjadi emas, perak, permata, berharga di mata Tuhan. Oh, ketika engkau berharga di mata Tuhan, Tuhan akan berkata kepadamu pada suatu hari kelak, sungguh baik engkau hambaku yang setia, maka duduklah di sebelah kananku. Saudara mau mendengar suara itu ketika dia berada di depanmu pada saat hari pengadilan kelak? Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jaga hatimu sungguh-sungguh dengan firman Tuhan supaya engkau menjadi permata, menjadi emas, menjadi perak. Oleh sebab itu, jangan menjauh dari firman Tuhan, jangan menjauh dari persekutuan. Walaupun kita saat ini harus hidup sendiri-sendiri ya karena ada social distancing ya, tapi jangan kita melepaskan dari persekutuan. Ya, ketika saya memberikan sharing begini, saudara perhatikan baik-baik. Nah, di situ saudara akan bertumbuh dan menjadi bahan-bahan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, Bapak yang ada di sorga, hamba berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk mengerti tujuan hidup yang sejati, supaya mereka membangun hidup mereka dengan benar menjadi emas, perak, dan permata di hadapan Tuhan, supaya jangan mata mereka terpaut kepada kesenangan duniawi semata-mata yang menyeret banyak orang datang menjauh kepada Tuhan, menyeret banyak orang jatuh di dalam kenajisan. Tapi biarlah mereka semakin peka kepada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, amin.